Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fitratul Husna. Saya dari mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 dari Universitas Riau Kepulauan dengan NIM 253170439. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian kinerja bimbingan individual. Ini KTP saya. Sekian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, Jihan. Silakan Jihan. Silakan duduk. Mana kabarnya hari ini Jihan? Baik, Bu. Oke. Nah itu apa Jihan? Ini surat izin bimbingan persalin minggu kemarin, Bu. Oh ya, surat izinnya Ibu minta itu ya? Iya. Oh, iya. Ibu cek dulu ya Jihan ya. Bu. Sudah ditandatangan orang tua? Sudah. Sudah. Ini orang tua papa mama ya? Oke. Oke Jihan. Dah, Ibu terima. Gimana? Sudah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah. Dengan apa sarapan tadi? Dengan bubur ayam, Bu. Bubur ayam. Minumnya? Minumnya teh manis panas. Teh manis panas. Gimana sekarang keadaan perutnya? Perutnya udah mendingan dari yang kemarin itu? Jian ini sering sakit perut ya? Iya. Sakit perutnya karena apa Jian? Telat makan. Telat makan. Maksudnya telat makan. Kan itu gak baik. Kan kamu kan anak sekolah, ya kan? Dan tadi berangkat pakai apa? Diantar papa, pakai angkot? Itu papa. Diantar papa yang antar. Sekarang udah lebih semangat dari kemarin ya? Lihat ya. Oke. Oh iya, berhubung tadi kamu membawa itu kan? Karena kan kita masuk pertemuan kita kedua setelah konseling pertama ini. Aku mau eksplorasi lagi nih. Pertemuan yang kedua itu. Ya sebelum itu, Bu tetap perkenalan tentang konseling kita aja. Apa itu konseling, apa tujuannya, apa itu asas-asasnya yang perlu kamu ketahui supaya nanti proses konseling kita berjalan dengan lancar. Oke, sebelum itu alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu aja supaya nanti kegiatan kita ini dari awal sampai akhir itu berjalan dengan lancar dan berkahi. Oke, Jen. Sama doa masing aja, berdoa mulai. Selesai. Ujian pertama Ibu mengulangi Maria. Konseling individu itu Jihan adalah proses tatap muka penerima bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu sebagai guru BK kamu dan juga kamu sebagai konseling. Itu dilakukan secara tatap muka, di mana nanti tujuannya adalah supaya nantinya Jihan tahu bagaimana nanti saya masalah Jihan, cara Jihan untuk memandirikan diri Jihan dari masalah-masalah yang Jihan hadapi. Nanti kebingungan Jihan bisa sendiri untuk dengan konsultasi kepada Ibu nanti bisa mengatasi masalahnya sendiri dan juga tidak ragu-ragu lagi, tidak kebingungan lagi. Kemudian Jihan di dalam konseling individu ini ada beberapa asas yang perlu kita terapkan, yang perlu nantinya kita menjadi tolak ukur kita. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Jihan tidak perlu ragu lagi nanti, tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu sama Ibu, karena sebenarnya kita tidak pernah konseling ya. Jadi nanti kerahasiaan Jihan, segala yang Jihan ceritakan itu tidak akan Ibu sampaikan kepada Ibu. Jadi Jihan tenang saja. Rahasia Jihan aman dan terjamin sesuai dengan surat yang telah kita buat tadi. Kemudian yang selanjutnya asas yang perlu kita ketahui itu Jihan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu ialah nanti Jihan kesini kan tanpa ada paksaan kan? Keinginan pribadi karena kita akan membahas tentang lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Jadi kesukarelaan itu Jihan sukarela di sini datangnya. Jihan dengan
dengan mengetahui karena kita pertemuan pertama telah kita jalani, hanya dia ingat bahwa kita ada perjanjian bahwa pertemuan kedua kita laksanakan hari ini. Sekarang tidak ada itu kan, tidak ada seperti di apa sama orang lain, paksa sama orang lain di sini tidak kan? Tidak. Dipaksa orang tua ketika ibu minta surat apa maksudnya? Tidak. Tidak. Oh iya. Di selanjutnya itu azas keterbukaan. Jadi sesuai dengan pertemuan kita yang pertama itu, Jihan ini harus terbuka sama ibu. Kenapa? Karena dengan Jihan terbuka sama ibu dapat tahu masalah Jihan itu apa. Nanti kita bisa mencari solusi bersama-sama. Kalau kita mencari solusi bersama-sama, nantinya Jihan akan tahu nanti langkah-langkah selanjutnya Jihan seperti apa, rencana Jihan selanjutnya seperti apa. Oke Jihan, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami? Tidak. Oke. Sebelum itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pertemuan kita. Bu mau tanya lagi nih sama Jihan. Berdasarkan pertemuan kita yang pertama nih Jihan, itu kira-kira masalah yang kita bicarakan kemarin itu cerita yang kita ceritakan ke mereka apa? Tentang kurangnya motivasi belajar Jihan sendiri itu ya. Bisa Jihan ceritakan lebih lanjut enggak kalau ingat? Kalau ingat gimana kita bercerita kemarin, motivasi gimana sih Jihan ini? Kayak banyak terpengaruh teman. Banyak terpengaruh teman. Pengaruhnya seperti apa nih Jihan? Bukan dia kan ini kan kurang motivasi ya. Kurang motivasi. Kok bisa Jihan menyalahkan temannya? Karena sering dibawa pulang malam sampai lupa bikin tugas. Dibawa nongkrong malam sampai lupa bikin tugas. Mana Jihan bawa? Paling duduk kafe. Dulu di kafe. Anak sekolah itu wajar nggak Jihan dikira dulu di kafe? Enggak. Situ Jihan ngapain di kafe itu? Main game bareng-bareng. Enggak kayak minum-minum di kafe-kafe itu enggak kan Jihan? Minum apa Jihan? Oh, minum kopi. Anak sekolah minum kopi. Gimana enggak utanggangnya seperti masalah kemarin ya? Gimana enggak begadangnya? Terus gimana? Jadinya kalau tadi kajian itu di situ main minum kopi, itu apa lagi kerjanya sampai jam berapa di sana lagi? Sampai jam 12 atau jam 1. Sampai jam 12. Kenapa bisa sampai jam 12? Kasihkan main game gitu. Kasihkan main itu gimana kata orang tua? Apakah orang tua membiarkan saja, atau ada orang tua meringatkan, atau udah ada perjanjian sebelumnya enggak? Udah sering kadang-kadang gitu tapi udah Dicuekin aja. Bisa sih Jihan, karena yang ibu dengar nih dari penjelasan guru walas, guru wali, sama orang tua juga nih, Jihan kelas 7 sekarang kelas berapa ini? Kelas 9. Nah kelas 9 nih. Nah kelas 7 kemarin berdasarkan laporan, kalau nggak salah, berdasarkan laporan dari walas Jihan dan juga guru wali dan juga nanti ada orang tua kemarin itu, katanya Jihan ini anaknya berprestasi, ya kan? Prestasi kelas 7. Kelas 7-nya kemarin itu sempat juara lukis kalau nggak salah ya. Juara lukis itu waktu itu lomba di mana aja? Lomba di apa itu ya? Ada lomba di lapangan itu ya, lapangan Imam Bonjol itu kan, persekolah kan? Bara Jente. Ya. Juara berapa kemarin? Juara dua, nomor 2 terbaik loh. Karena kan Jihan ini katanya suka lukis ya, lebih seninya ke lukis gitu ya. Terus gimana? Kok bisa kayak gitu? Kemudian juga nanti kemarin itu ibu juga dengar kan, selain lomba lukis, Jihan juga ada lomba apa kemarin itu katanya, lomba pidato di 17 Agustus kemarin ini ya. Lomba pidato juara berapa? Juara 1. Kan itu kan sebuah prestasi yang luar biasa ya. Tuh ibu senang sekali loh melihat dia waktu itu kelas 7 itu juara lukis, kemudian kemarin ini juara pidato.
Kan itu kan prestasi ujian. Jadi akhir-akhir ini setelah kelas 9 ini kok bisa sih? Kok bisa sih Jihan kurang motivasi atau gimana? Hubungan dia dengan orang tuanya gimana sih? Apakah baik-baik aja atau gimana? Hubungan dengan mama, papa? kurang baik ya. Kenapa tuh? Soalnya udah dicuekin. Oh, karena udah dicuekin karena nakal-nakal kayak kemarin Jihan ceritakan itu ya? Nah, itu sekarang bagaimana setelah kita bicarakan minggu lalu itu? Sekarang ini gimana hubungannya dengan orang tua? Mama masih cuek, papa masih cuek enggak? Mulai membaik Oh, mulai membaik karena apa? karena udah dapat perubahan. Udah nampak perubahan tadi. Itu sangat senang sekali loh mendengarnya. Dari sekarang ini Jen udah nampak bersemangat, udah mulai tugas-tugas sudah mulai masuk sekarang ya. Seperti kelas 7 kemarin, di kelas 8 kemarin, kelas 9 ini menurun. Apa ini karena Jen? Wah, saya sudah kelas 9 nih. Gak apa-apa lah kakak gitu. Pakai gitu. Iya. Iya. Itu rencananya Jen apa sih keinginannya sih sebenarnya? Keinginan Jen sebenarnya itu apa sih sebenarnya? Kok bisa sih Jihan di kelas 9 yang mau akan tamat ini mencari masalah kayak gitu? Keinginan sebenarnya apa sih dalam belajar ini? Prestasi. Keinginannya meraih prestasi. Prestasi apa? Kembali ke kelas 7 kelas 8. Kembali kelas 7 kelas 8 juara lagi, berprestasi lagi seperti yang kemarin itu ya. Itu kira-kira sekarang ini yang Jihan lakukan ini kira-kira bisa nggak nantinya kembali seperti kelas 7 kelas 8 itu? Insyaallah bisa. Bisa Jihan usahakan. Kan kemarin kan kita udah buat nih apa sih keinginan Jihan, apa nih yang dia lakukan, kemudian apa lagi yang kita lakukan ini? Kita lakukan evaluasi kayak gitu kan, kita menilai kira-kira yang dia lakukan itu nantinya efektif enggak untuk mencapai keinginan dia yang dia lakukan itu. Nah, dia melakukan keinginan dia ini jadi dokter nih. Kemudian yang dia lakukan belajar nggak semangat, apalagi tuh kemarin itu tidur dalam kelas. Dan ada yang dengar lagi informasinya dia main HP ya, main HP kan. Nah sekarang main HP-nya gimana sekarang? Udah berkurang ya. Udah berkurang. Yang tadinya dari jam berapa? Biasanya main sampai 2 jam atau 5 jam mandas. 5 sampai 2 jam. Sekarang gimana? Setelah kita bicarakan minggu lalu sepanjang lebar kita kemarin bercerita itu, sekarang bagaimana? Udah berkurang. Udah berkurang. Itu atas pantauan orang tua atau Jihan sendiri? Kemauan Jihan sendiri. Kemudian apa lagi? Itu kalau misalnya begitu terus akan berubah. Terus berubahnya ya. Jadi sekarang bagaimana apa Jihan? Planning Jihan apa sekarang? Keinginan Jihan dalam belajar apa? Lebih fokus lihat Lagi fokus belajar lagi. Kemudian apa lagi? prestasi kayak dulu. Meraih prestasi seperti dulu lagi. Apa lagi yang boleh diingat? Lalu kalau udah dibuat tuh hitungannya eksplorasi, mengingatkan kembali. Apalagi keinginannya Berbaur lagi sama teman sekolah. berbaur lagi, nggak menyendiri lagi. Apalagi yang kamu rasakan, kamu pikirkan saat itu. Berani bertanya. Berani bertanya. Kalau nggak paham itu kita berani bertanya pada orang yang tahu, jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam saja nanti pelajaran yang kita yang misalnya kita diterang-terangkan guru, apakah dapat kira-kira kalau nggak ada pertanyaan? Tidak. Nah, yang kemarin nih kamu untung ada bertanya, sekarang gimana? Sekarang udah mulai bisa tanya. Itu dia. Kemudian main HP tadi Jadi juga udah dikurangi. udah dikurangin. Sekarang masih bawa HP? Masih. Ada izin kan kalau sama guru wala dan guru apa? Guru walinya? Oke. Dan apa lagi dia? Tugas-tugas yang ditunda-tunda itu udah diangsur-angsur nggak? Udah. Udah nggak keluar malam. Udah nggak pulang malam lagi. Nah
Datang sekolahnya, udah tepat waktu? Udah. Seperti kelas 7 dulu yang datangnya sebelum jam 7. Udah. Tadi datang jam berapa? Jam 6.30. 6.30. Sholat subuh tadi kan? Sholat nggak jadi ditinggalkan, cuman itu aja ya masalah kamu ya. Kemudian apa lagi yang kamu lakukan saat ini? Keinginan kamu itu. Kemudian yang kamu lakukan saat ini udah sejalan nggak ini lah? Nah, misalnya main HP yang tadinya larut malam sekarang udah kurang. Apalagi tugas-tugas? Tugas udah mulai diangsur. Dari angsur. Apalagi? Udah cuekin aja teman pergi nongkrong malam. Cuekin aja teman, nggak ada nongkrong malam lagi. Bagaimana cara Jian menolaknya tuh? Menolak halus dulu. Menolak halus aja. Gimana cara Jian untuk menolak halusnya supaya kawan itu nggak tersinggung kayak gitu? Kalau nggak bisa, aku lagi tugas nih. Jadi ini aku lagi banyak tugas, nggak bisa nih, ini ada tugas. Nanti apa kan? Oh Jian, kamu bisa nanti kan bisa ditunda-tunda, kan bisa dikerjakan. Itu gimana jawaban Jian? Itu kalau ditunda-tunda makin numpuk. Nah, kalau ditunda-tunda nanti makin numpuk, makin nanti orang tua bisa menegur, guru juga nanti bisa menegur kayak gitu. Gitu aja. Kemudian apa lagi? Caranya setelah keinginan Jian tadi sudah, kemudian yang dilakukan dalam hal ini udah. Kemudian apa lagi? Evaluasi lagi. Evaluasi itu adalah bagaimana penilaian Jian. Bagaimana Jian menilai apakah yang Jian lakukan sekarang itu efektif enggak untuk mencapai keinginan? Efektif enggak? Efektif. Sudah ada peningkatannya dari minggu yang dari minggu yang lalu. Pertemuan kita ini kan walaupun pertemuan yang kedua, kita tetap membahas yang lalu Jian supaya kamu ingat. Oh iya, ini kemarin itu adalah kalah. Kemudian itu kan keinginan tadi itu kan yang dilakukan saat ini itu. Kemudian tadi evaluasi, efektif kata kamu tadi kan. Kemudian ada apa lagi? Rencana lagi. Rencananya gimana aja? Rencana kamu ke depannya gimana? Supaya kamu nanti bisa lah seperti yang minggu yang lalu-lalu kelas 7, kelas 8 kemarin kamu berprestasi dia dulu. Kalau malam lagi juga Itu apa lagi planningnya ke depan apa? Mau jadi apa? pernah mau jadi pelukis terkenal aja udah nanti belajar lagi. Lagi belajar lagi sama siapa? Bersama siapa belajarnya? Kadang sama teman, kadang juga bimbing guru alas. Oke, kayak gitu ya. Jadi kan kemarin itu kan itu kan sudah kemajuan yang luar biasa dari Jian itu kan udah bisa mengutarakan semua yang dirasakan dan dipikirkan, udah mengingat yang minggu lalu kita bahas, masih ingat sampai sekarang. Kemudian sekarang ini kan udah ada dibuat nih langkah-langkahnya, planningnya 1, 2, 3, 4, 5 nih. Nah kemarin itu kan karena keterbatasan waktu kita belum membuat namanya adalah kontrak perilaku namanya. Kontrak perilaku itu ada namanya WDEP. Apa tuh WDEP itu? Ada wants, keinginan Jian. Nanti yang istilah di situ nanti ada nanti di sana. Wants itu WDEP, keinginan Jian. Apa nih keinginan Jian selama ini? Apa nih harapan Jian? Yang kedua duin yang Jian lakukan. Apa yang Jian lakukan saat ini? Saat ini apa yang Jian lakukan? Keinginan itu beda. Keinginan sama yang dilakukan beda kan? Tiga, evaluasi. Itu adalah penilaian Jian. Apakah cara Jian untuk mencapai keinginan itu sudah sejalan atau belum? Dan terakhir, kita lagi planningnya, rencananya gimana sih supaya nggak kayak dulu lagi. Bisa kan? Nah ini udah siapkan nih. Nah ini apa namanya yang kontrak perilaku ini. Nanti bisa dia di sini. Nah, siapkan lagi ya. Nanti kalau ada yang pahami tanyakan sama ibu ya. Coba nama dulu kelas namanya. Ini persetujuan orang tuanya ibu apa ya? Dipegang ya.
Jihan berapa poin kemarin tuh yang didengar tuh, baru dia ingat. Mungkin ada beberapa, banyak juga tuh yang Jihan buat. Nah, sekarang coba ingat-ingat kembali karena kan ini belum kita berikan kemarin kan, karena keterbatasan waktu ya. Oke. Ini apa yang dilakukan? Ya, yang dua ini apa yang dilakukan Jihan saat ini? Yang dilakukan saat ini apa? Dari keinginan ini, yang dilakukan saat ini apa? Kan ini kan keinginan nih. Ini apa yang dilakukan? Apa sih yang dia lakukan? Ini nanti mau dipanggil. Ya. Oke, maksudnya evaluasi nanti. Sekarang era penilaian. Kan dia keinginannya ini, yang dilakukan ini. Kemudian coba nih, yang dilakukan saat ini sama keinginan ini udah efektif nggak apa dulu? Gimana penilaiannya? Yang dilakukan saat ini, ya, apakah efektif atau belum? Coba ceritakan lebih lanjut. Biar aja di situ. Sesuai nggak dengan yang dia inginkan? Sesuai nggak dengan yang dia lakukan saat ini?
kira-kira bagaimana sih penilaian Jihan selanjutnya? Coba ribut ya gimananya. Ada yang nggak dipahami, tanyakan aja sebelum ya. Kan, ini untuk ini nih. Langsung aja dok, ya. Ini apa nih? Oh ya, ini ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini ya. Ini ya. Oke. Jadi kalau nggak ada yang dipahami, tanya-tanya sama ibu ya. Untuk sekarang tanggal berapa harinya, bulan, iya, checklist. Sesuai dengan Jihan checklist. Yang enggak, oke. Makasih ya Jihan ya. Nah, jadi Jihan, kan sepanjang masalah yang diceritakan tadi itu kan kita telah membahas nih, kita refleksi kembali lah. Ini masalahnya kita apa masalahnya tadi? Kurang motivasi belajar. Kurang motivasi belajar. Gimana kurang motivasi itu ketika belajar Jihan gimana? Sering tidur dalam kelas. Tidur dalam kelas, kemudian pelajaran gimana? Tidak fokus. Tidak fokus, kemudian sering Sering bagaimana pelajaran itu Jihan apakan? sering diabaikan. Sudah diabaikan, ditunda-tunda pembuatannya kan, kalau ada PR tunda mengerjakannya kayak gitu ya. Kemudian tidur Tidur larut malam. larut malam, kemudian main gadgetnya jam melebihi Melebihi batas jam. yang harusnya anak sekolah itu seharusnya main HP itu berapa jam? 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Kemudian lebih dari itu ya, sehingga membuat efektivitas belajar jadi berkurang. Akhirnya gimana? Kita begadang itu kita besoknya kita pergi sekolah mengantuk. Ditelusuri dari kelas 7 8 nggak kayak gitu. Kamu kan prestasi nih dulu nih. Kamu sangat siswa prestasi. Itu kan luar biasa itu. Kemudian evaluasi lah. Jadi sepanjang itu Jihan yang kita anak sekolah itu ya, anak sekolah itu kan tujuannya sekolah itu adalah untuk Belajar. belajar itu untuk apa sih kira? Untuk diri kita, untuk mencapai cita-cita di masa depan. Jadi sebenarnya itu belajar. Jadi kalau anak sekolah ya, kalau di sekolah ya belajar, nggak terlalu di main banyak. Kalau ada PR dikerjakan langsung di awal waktu. Kira-kira kalau ngerjakan PR itu di awal waktu nggak sekarang? Sudah di awal waktu. Supaya apa itu dikerjakannya di awal waktu? Tujuannya apa? Supaya tidak menumpuk. Supaya tidak menumpuk dan supaya juga ingat. Kayak nanti apa yang diterangkan dulu itu ingat kita. Wah, ini pelajaran yang tadi ya. Caranya gimana ya? Oh ya, caranya tadi seperti ini. Kan gitu kan enak tuh. Daripada kita numpuk. Wah, nanti kita hubungin sedikit. Cara-caranya gimana ya? Gimana kemarinnya? Kayak gitu ya. Apa sampai sekarang Jihan udah memahami? Bagaimana masalah Jihan sudah paham? Sudah.
kemarin? Oke. Kalau Jian sudah merasa lebih baik, Ibu ada nih penilaian. Penilaiannya namanya penilaian kepuasan. Kira sudah kita ini puas nggak Jian? Penting nggak untuk meningkatkan kalian? Ini di presiden. Iya, ada checklist. Oke, very good namanya Jihan. Senyum aja sih. Ini. Belakang Maria. Oke, Jihan. Terima ya lembar apanya ya, lembar lampunya ya. Ya. Nih, panjang tadi itu kan kita udah dapat tiba di penghujung kegiatan kita nih. Jadi penghujung kegiatan kita ini kan Jen sudah memahami bagaimana ya tadi pos konseling kita tadi kan. Nah sekarang ini kita juga berujung tadi di awal waktu kita lupa yang buat kesepakatan ya. Sekarang ini kira-kira udah lebih dari 30 menit. Ini masih kita lanjutkan atau gimana aja? Di sini aja udah jadi pada sana. Oh gitu, ada kegiatan apa ya? Ada kegiatan Kegiatan OSIS. Oh, kegiatan OSIS. Oke. Nah, jadi ya dari apa ini dari sebenarnya kita jalan tadi kan Jen udah paham? Udah merasa lebih baik dari minggu kemarin? Sudah. Sekarang ada lagi enggak yang mau Jen ceritakan ke Ibu sebelum kita mengakhiri sesi kita ini? Tidak. Oke. Lah. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, langkah baiknya kita tutup dulu ya dengan membacakan